Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rahimani wa rahmatullahi. Pada akhirnya tarjamah Al-Quran wa hukmah. Itu kita telah pelajari bahasa tentang tarjamatul Quran, menerjemahkan Al-Quran dan hukumnya. Pertama, tarjamah lugatan. Tutlaku ala ma'anin tarji'u ilal bayani wal idah. Ini secara bahasa. Tarjamu lugatan tutlaku ala ma'anin. Ini digunakan untuk beberapa makna yang semuanya kembali kepada makna al-bayan wal idah, penjelasan dan menerangkan. Ya. Wafil istilah at-ta'biru 'anil kalam. Anil kalam. Salah baca. At-ta'biru 'anil kalami bi lughatin ukhra. Apa artinya itu? Sebuah ucapan dengan bahasa lain. Orang ngomong misalnya bahasa Bugis, kita ungkapkan dengan bahasa Makassar. Ya, kalamnya bahasa Bugis, kita ungkapkan dengan bahasa Makassar, namanya tarjamah. Ya. Atau orang bahasa Makassar, ya. Bahasanya kalamnya bahasa Makassar, dia ungkapkan dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, namanya tarjamah. Ini secara istilah. Apa ini? Ya, dijelaskan ini orang Makassar ngomong apa maksudnya, itu dijelaskan. Ada makna al-bayan wal idah. Tarjamatul Quran. At-ta'biru an makna al-Quran bi lughatin ukhra. Itu mengungkap makna Al-Quran, itu mendekatkan makna Al-Quran ya dengan bahasa yang lain, tentunya selain bahasa Arab. Ya, selain bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Thailand, bahasa Filipina, bahasa Inggris, bahasa Rusia. Ya. Ya, subhanallah, ini tarjamah ini itu tarjamah ma'nawiyah. Itu pemerintah Arab Saudi mungkin sudah menerbitkan Al-Quran dalam semua bahasa. Ya, yang diperlukan oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Yang tercari itu ada Al-Quran terjemahnya bahasa Inggris, ya. Ada lengkap semua, bahasa Rusia, bahasa Cina, bahasa alhamdulillah. Tapi terjemah ma'nawiyah, ya. Terjemah ma'nawiyah. Terjemah ada dua. Abdullah. Harfiyah dan ma'nawiyah. Apa itu harfiyah? Abdullah? Bahasa Arabnya. Baik. Jadi diletakkan terjemah setiap kata sejajar dengan kata tersebut. Ini yang kita katakan letter. Terjemahan kata per kata. Nah, subhanallah, dari dulu kita tidak pernah dapat terjemahan harfiah seperti ini, ya, yang dicetak oleh pemerintah Arab Saudi. Paham ini? Yang ada terjemah ma'nawi. Ini hubungannya dengan hukum nanti. Dengan hukum. Terus terjemah ma'nawi apa artinya? Ya, ini terjemah ma'nawiyah. Yu'abbiru an ma'na al-kalam bi lughatin ukhra min ghairi mura'atil mufradat wa tartib. Ya, dia mengungkap makna al-kalam dengan bahasa yang lain tanpa memperhatikan ya kosa-kosa katanya dan urutan kosakata tersebut. Intinya orang paham dengan bahasa lain tersebut. Seperti misalnya ada orang ngomong bahasa Bugis,
ya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dia rangkai kalimatnya dalam bahasa Indonesia tanpa memperhatikan ya kata per kata dalam bahasa Bugisnya. Itu maknawi namanya. Dijelaskan secara global saja, walaupun tidak baku urut, tidak ya, tidak SPO, SPK, dan SPOK. Tidak harus. Maksudnya sesuai dengan apa? Dengan bahasa asalnya. Dia intinya dia ungkapkan. Oh, ini maksudnya, begini. Langsung dirangkai kalimat. Tanpa memperhatikan mufradat dan tartib. Nah, paham ini? Contohnya Rizki, terjemah harfiah. Baik. Harfiahnya gimana? Terjemahkan kata per kata, kalimatan kalim. Itu di bawah ayu tarjima kalimati hadhil ayati kalimatan kalimatan. Nah, itu. Inna na ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Terjemah manawiyah apa Rizki? Yutarjima makna al-ayati kulliha. Ya. Apa artinya? Dia menerjemahkan ayat secara keseluruhan, secara utuh. Biqat'in nazar, tanpa melihat makna setiap kata dan urutannya. Ya. Langsung, sungguh kami, begitu. Ya. Sungguh kami menjadikan Al-Qur'an ini Qur'anan Arabiyyah. Ya, agar kalian berakal. Ini kan innanya saya sudah berulang 2 kali. Inna, na, nahnu, ja'alna, nahnu. Kalau kita terjemahkan kata per kata, berarti nahnu 2 kali kita baca. Adapun maknawiyah langsung saja. Tidak tanpa melihat memandang setiap kata dan urutan. Dan inilah dikatakan dekat dengan makna tafsir al-ijmali. Pendekatan makna, tafsir secara global. Pendekatan makna. Sekarang hukumnya. Mana hukumnya? Hukumnya dirinci. Hukum tarjamatil Quran dirinci. Ya, sebagaimana tarjamatul Quran terbagi 2, maka hukumnya juga dirinci. Ya, sesuai dengan pembagian tersebut. Yang pertama, at-tarjamatul harfiyah. Jangan tuh langsung sebut hukumnya, ada. Ya, rinci dulu, ya. At-tarjamatul harfiyah binisbatil Qur'anil Karim. Apa kata Syekh? Mustahilah. Ya. Apa sebabnya? Karena dipersyaratkan syarat-syarat yang tidak akan mungkin terwujud. Berapa syaratnya itu? 3. Yang pertama, bahasa Indonesia saja. Adanya urat-urat di dalam bahasa yang diterjemahkan pada itu. Huruf bahasa yang Bi'iza. Apa artinya bi'iza ini tadi kemarin? Sama. Ya, dengan huruf-huruf bahasa al-mutarjami minha. Paham ini? Bedakan ilaiha dan minha. Ya, minha bahasa asal, ilaiha bahasa tujuan. Misalnya Arab, misalnya Al-Quran, Arab Indonesia, berarti harus ada mufradat di bahasa Indonesia yang sama dengan huruf-huruf di bahasa Arab. Dan ini tidak ada, seperti yang kita sudah sebutkan. Paham ini? Bahasa Arab luar biasa dalamnya, ya. Satu kata fi'il misalnya muta'addi dengan huruf jar yang berbeda, maka berbeda maknanya. Bisa paham ini? Baik. Yang kedua, sama atau mirip dengan bahasa tujuan. Tarjama ilaiha. Kalau kita misalnya bahasa Indonesia, harus ada di bahasa Indonesia adawat, ya, lil ma'ani yang musawiyah, yang sama atau mirip dengan bahasa asal. Itu bahasa asal. Ini juga sudah kalah. Ya, kalau banyak, ya, tidak bisa. Terus yang terakhir, ya, bukan mutlak sama, tapi fi tartibil kalimat, hina tartibiha fil jumali was sifat wal idhafah. Samanya 2 bahasa ini, bahasa asal dan bahasa tujuan, dari sisi urutan kata. Ini juga jelas. Ya, paham ini? Coba antum di Darussul Lughah. Ya, badal.
kata yang beralif lam setelah isim isyarah. Hadzal kitabu li Muhammadin. Antum terjemahkan bagaimana? Buku ini. Kalau urutan Arabnya ini ini buku. Dzalikal kitab, kitab itu. Dzalika dulu padahal. Ini sudah tidak berurut. Maridha Muhammadun maridun. Nah, ini lebih ya. Muhammad sakit. Ya. Nah, Indonesia SP. Subjek predikat. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada maridha Muhammadun, sakit Ahmad. Ya, baik. Ini tidak mungkin terwujud syarat-syaratnya. Bisa paham ini? Apalagi bahasa yang lainnya. Mungkin lebih berat lagi. Syarat ini terwujud. Oleh karena itu kata sebagian ulama, inna tarjamatal harfiyah yumkinu tahaqququha fi ba'dhi ayat aw nahwiha walakinnaha muharramah. Ya. Walaupun itu mungkin terwujud. Ya, rezeki. Ya. Jadi walakinnaha langsung ke khabarnya supaya antum paham. Ada juga garisnya itu wa in amkana. Ada ji. Itu namanya jumlah i'tiradiyah la mahalla laha minal i'rab. Itu antum sudah dapati di qaidul i'rab. Ya, jumlah i'tiradiyah, jumlah sifat itu tidak ada i'rabnya dalam kalimat. Karena jumlah ada yang ada i'rabnya. Ada fi mahal. Ya. Ada yang fi mahalli raf'i dan seterusnya. Baik. Kenapa? Dengan 3 alasan. Yang pertama, li'annaha la yumkinu an tu'addiyal ma'na bikamali. 1. Yang kedua, wa ala an tu'athira fin nufusi ta'thirul Qur'anil Arabiyyil mubin. 2. Yang ketiga, la darurata tad'u ilayha. Alhamdulillah, tanpa ada terjemah harfiah orang bisa paham dengan terjemah dari dulu, ya, dari kita kecil. Kita dapat ini nanti sudah SMA mungkin, saya sendiri SMA tahun 2000-an ke atas. Ya, baru dapat terjemah harfiah ini dicetak. Ya, dicetak. Tahun ini maka kita lihat itu banyak orang lebih sibuk dengan terjemah harfiahnya. Jadi tidak nak baca terjemah maknawiahnya yang terangkai dalam kalimat Indonesia. Mana sibuk ini dengan apa? Terjemah harfiahnya, letterlet. Dan ini salah, ya. Terlalaikan dia dari sesuatu yang mestinya dia paham. Baik. Kemudian di sini diulangi kata Syekh, wa ala hadza fatarjamatul harfiyatu in amkanat hissan fi ba'd kalimat fa hiya mamnu'atun syar'an illa Allahumma illa. Ini perhatikan ya. Jangan juga gulu ya. Haram. Boleh mamnu'ah. Ya, haram. Illa aytarjama kalimatan khassatan bi lughati man yukhatibuhu liyafhama. Ya. Paham ini min ghairi aytarjama tarkiba kullahu. Tanpa dia menerapkan metode ini total, ya. Satu surah, satu Al-Qur'an dikasih. Ada masalah, kita kan terjemahkan begitu juga. Dia pakai itu jika ada sebagian ke ada. Oleh karena itu orang ceramah dia pakai terjemah maknawi. Ya, ngapain dia potong-potong apa kalau tidak ada tujuan? Kecuali misalnya dia muntahkan kalau ada nakir fi siyakin nafi. Itu cocok ya. Memang sudah tepatnya di situ. Itu sudah kan masuk pembahasan tafsir lagi, bukan tarjamah itu. Itu sudah pembahasan tafsir itu. Coba keluar dari makna tarjamah. Paham ini? Baik. Jadi ini tarjamah harfiah. Kemudian yang kedua, tarjamah maknawiyah, fahiya jaizah fil asl. Hukum asalnya boleh. Tapi bisa menjadi apa Ramadan? Menjadi wajib. Kapan? Ketika hanya dengan menerjemahkan maknawiyah secara maknawi sampai Al-Quran kepada manusia. Misalnya ini orang-orang masyarakat di situ tidak ada yang belajar bahasa Arab. Tidak ada yang ngerti bahasa Arab. Berarti wajib orang yang ngerti bahasa Arab dengan syarat-syarat yang akan disebutkan, dia menerjemahkan Al-Quran dengan bahasanya di kampungnya itu, yang dengannya masyarakat paham Al-Quran. Hanya itu satu-satu cara. Maka ma la yatimul wajibu illa bi fahuwa. Bisa dipahami? Wajib. Karena itu wasilah. Kenapa itu tidak terwujud kewajiban? Maka wajib dia. Dan itu yang disebutkan
Asalnya wajib kifayah menjadi wajib ain untuk orang itu. Dia, paham ini? Wajib kifayah ya, karena dia apa? Mengerti dan paham bahasa Arab dan mengerti tentang lafaz-lafaz syar'i. Akan tetapi disyaratkan orang yang mau menerjemahkan ini dengan ma'nawiyah ini dengan tiga syarat. Yang pertama apa? Allah tuja'ala badilan anil Qur'an. Jangan terjemah ma'nawiyah ini jadikan pengganti dari Al-Qur'an. Dari sisi apa? Dia mencukupkan diri dengan terjemah ma'nawiyah itu tanpa Al-Qur'an. Ay bihaitsu yastagni bihadhihi tarjamati al-ma'nawiyati anil Qur'an. Itu takdir. Dia mencukupkan diri dengan terjemah ma'nawiyah tanpa Al-Qur'an. Tidak boleh. Oleh karena itu, wa ala hadza fala budda yuktabal Qur'anu bil lughatil arabiyyah wa ila janibihi hadhihi tarjamah. Maka mau tidak mau harus disandingkan, ditulis secara bersamaan terjemah maknawiyahnya dan Al-Qur'annya dalam bahasa Arab. Mau ayat per ayat atau satu halaman, kemudian terjemahnya di samping atau di bawah, terserah atur. Intinya harus disandingkan. Kapan tidak, jangan sampai orang karena dia tidak ngerti bahasa Arab, malas baca Al-Qur'an, dia cuma pegang nanti terjemah ma'nawiyahnya. Ini tidak boleh dijadikan ganti. Dan itu terjemah cuma pendekatan Al-Qur'an. Al-Qur'annya itu yang berlaku fadilah, fadail, dan keutamaan dan hukum. Paham ini? Tidak boleh dibawa ke WC, apa itu? Dibaca satu huruf 10 pahala dan seterusnya. Itu Al-Qur'annya, bukan terjemah ma'nawiyah. Yang kedua, ayakunal mutarjimu isim fa'il, ya, isim fa'il kasrah, ya. Ayakunal mutarjimu aliman bimadlulatil alfaz fil lughatain al-mutarjami minha wa ilayha. Orang yang menerjemahkan tersebut harus mengetahui konsekuensi dari lafaz tersebut, kandungan dari lafaz tersebut, ya, pada dua bahasa. Ya, bahasa apa? Yang pertama, bahasa Arabnya, ya, mutarjami minha wa ilayha, bahasa tujuannya. Bahkan saya lihat ada terjemahan Al-Quran bahasa daerah ada bahasa Bugis, ada bahasa. Itu perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik. Antum orang Bugis, orang Makassar sudah ngerti agama, belajar agama, tolong coba baca-baca. Ya, kita tidak ngerti. Ya, paham ini? Bahasanya orang. Ya, antum lihat ini bahasa cocok ini kah? Ya, paham ini? Lihat siapa yang terjemahkan. Itu kan harus ada namanya. Jangan ambigu, ya. Terjemahan tapi tidak ada orangnya. Ya. Jadi orang tersebut harus ngerti dua bahasa ini. Dia kuasai dua bahasa. Bahasa Arabnya dan bahasa apanya? Tujuannya itu bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Yang ketiga, ayakuna aliman bima'anil alfaz asyar'iyyah fil Quran. Ini bahasa lainnya dia ngerti tentang ilmu agama. Akidah, tauhid, fikih dan yang lainnya. Karena dalam Al-Quran ini pembahasan semuanya semua ada, akidah ada, tauhid ada, ya, fikih ada, seterusnya. Dia harus ngerti, paham agama. Bagaimana dia mau menerjemahkan Al-Quran dia tidak ngerti agama? Oleh karena itu tentu bisa dengar orang-orang yang ceramah, ya, tidak ngerti agama, tapi dia tampil, paksakan diri tampil, terjemahkan ayat salah-salah, ya, ayatnya lain, ya, terjemahkan lain. Ya, paham ini? Bisa paham ini? Baik, ini yang ketiga. Kemudian yang paling bawah itu bisa diletakkan sebagai syarat yang keempat. Ya. Yaitu orangnya harus amanah. Tidak diterima terjemah ini, maknawiyah ini untuk Al-Quran Karim kecuali dari orang yang amanah, makmunin alaih. Kita aman terhadap dirinya. Maksudnya dia orang amanah. Itu dia muslim, mustaqiman, fi dinihi, dia muslim, ya, istiqamah pada agamanya, ya, lurus akidahnya, manhajnya. Karena di sinilah yang saya bilang tadi. Antum akan dapati di terjemahan-terjemahan, sebagian terjemahan itu adanya takwil. Adanya takwil. Tangan Allah Subhanahu wa taala diterjemahkan dengan apa? Kekuasaan. Itu gara-gara di sini. Ada dicetak banyak. Dari dulu kita dapat. Belasan tahun yang lalu. Saya masih SMA sudah dapat. Buka surah Sad.
di akhir surah tentang penciptaan atau dialog Allah dengan iblis. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Antum lihat biyadai. Apa diterjemahkan maknawiyah di situ? Harfiahnya tangan, ya. Kalau yang dia cetak anunya itu, ya, kata perkataannya. Harfiahnya tangan, karena tidak mungkin dia pelintir. Itu kan kata per kata. Yadun, biar anak kecil. Yadun, tangan, yadun. Ya apa? Amin. Pas terjemah maknawiyahnya berubah menjadi kekuasaan. Baik, ini yang apa harus kita ingat. Baik, kita lanjut. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah. Siapa namanya? Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Siapa? Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Al-mustahiruna bit-tafsiri minas sahabati. Nah, sekarang beliau masuk pembahasan baru. Jadi ini tafsir ini Pak, ini paling panjang kalau tidak salah, ya. Pembahasan tafsir paling panjang. Baik, ini baru selesai. Sekarang pembahasan baru al-mustahiruna bit-tafsiri minas sahabati. Ya. Orang-orang yang terkenal dengan ilmu tafsir dari kalangan para sahabat. Masyhur, ishtahar. Musyahirun isim fa'il kasrah, ya. Baik. Siapa itu? Ustuhira bit-tafsiri jama'a ishtahara bit-tafsiri jama'atun minas sahabati. Ya. Dzakara asy-Syuyuti minhum al-khulafa al-arba'ah Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa Aliyan radhiyallahu anhum illa anna riwayata anis salasatil awwalina lam takun katsiratan linshighalihim bil khilafati wa qillatil hajati ila naqli fi dzalika likasratil alimina bitafsiri. Baik. Kata beliau rahimahullah, ishtahara bitafsiri jama'atu minas sahabah. Sekelompok dari sahabat itu ishtahara, terkenal, masyhur dengan ilmu tafsir. Dzakara as-Suyuti minhum al-khulafa al-arba'ah. As-Suyuti, al-Imam As-Suyuti menyebutkan di antara mereka adalah al-khulafa al-arba'ah. Khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Illa, hanya saja, illa itu bukan kecuali, ya. Hanya saja anna riwayata anis salasatil awwalina lam takun katsiratan. Riwayat dari 3 yang pertama, apa yang maksudnya 3 yang pertama? Dari khalifah yang 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu riwayat dari mereka tentang tafsir itu tidak banyak. Lam takun katsiratan, tidak banyak. Padahal ini tentunya Abu Bakar tentunya paling ngerti. Bayangkan dia yang paling pertama masuk Islam. Ya toh, dari kalangan orang dewasa, ya toh? Dari wanita Khadijah radhiyallahu anha, dari anak-anak ya Ali radhiyallahu anhu. Bisa paham ini? Ya. Kisah Isra Mi'raj saja itu Abu Bakar yang paling pertama benar. Tapi kok ya, riwayat yang sampai kepada kita kalau Abu Bakar tentang tadi sedikit. Ya, sedikit. Umar juga begitu, Utsman juga begitu. Alasannya, coba lihat, linshighalihim bil khilafah. 1. Alasan pertama, tulis itu. Kasih nomor minimal. Ya. Yang pertama, linshighalihim bil khilafah. Karena sibuknya mereka dengan khilafah. Ya, namanya orang sibuk, ya. Berarti kurang waktu untuk menyampaikan tafsir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyebutan tafsir begini-begini. Mereka sibuk mengurus. Apalagi coba lihat. Abu Bakar radhiyallahu anhu baru saja menjabat, apa yang terjadi? Gelombang-gelombang kemurtadan. Orang-orang murtad.
nabi palsu, Musailamah al-Kadzdzab dan seterusnya. Ya, orang-orang yang mani'uz zakah, orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Padahal dahulu di zaman Nabi masih hidup bayar zakat. Itu sibuk diurus. Jangan urus orang murtad, rezeki, ya. Orang yang mau bayar zakat, urus sekalian saja, urus santri, masya Allah. Ya tak? Sibuk ini jemurannya tahambur, ya, kopernya sampah, apa semua, kasurnya, dapurnya, piketnya, loteng, lihat loteng terus. Coba video lotengmu itu. Ini urus ini saja, masya Allah, ini kecilin, mesti dalam telepon. Ini khilafah satu wilayah, gabungan wilayah, bukan satu negeri, semua wilayah kekuasaan kaum muslimin, ujung pukul ujung. Itu waktu ibu kota di Madinah, bertahan sampai Utsman, nanti Ali pindah ke Kufah. Bayangkan itu. Ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, ibu kotanya di Madinah. Paham ini? Nanti Ali baru pindah ke Kufah. Itu luas wilayah. Ini sibuk mereka. Ini alasan pertama. Yang kedua, qillatil hajah ilan nakli fi dzalik. Kurangnya kebutuhan untuk menukil pada perkara tersebut. Maksudnya Abu Bakar, Umar, Utsman ini bukan berarti mereka menyembunyikan ilmu tafsir, bukan. Ya. Kurang hajat untuk menukil hal tersebut karena kasratil alimina bitafsir, karena itu waktu banyak orang yang ngerti tentang ilmu tafsir. Zaman itu masih banyak sahabat hidup. Ya, selain mereka ini. Jadi mereka anggaplah begini, seandainya tidak ada selain mereka yang bisa menjelaskan ilmu tafsir, pasti mereka akan berbicara. Tapi kan banyak nih. Apalagi zaman Abu Bakar, masih banyak sekali. Ya, cuman nanti itu di perang Yamamah di situ mulai. Ya, perang Yamamah, ingat ini perang besar itu ya. Itu puluhan ribu kalau tidak salah pasukan itu. Ya. Puluhan ribu, saya tidak ingat angka pastinya. Puluhan ribu atau sampai 100.000. Ya. Di situlah banyak yang meninggal. Ya, itulah pembahasan kitabatul Quran di zaman Abu Bakar. Banyak yang meninggal. Ya. Bisa paham ini? Dari qurra para sahabat. Jadi kurang qillatil hajah. Paham ini? Jadi jangan dipahami mereka ini menyembunyikan, tidak. Karena mereka merasa cukup, banyak ada di fulan. Sama saja kita di pondok saja. Kalau ada murid kita ngajar salah sudah, sudah kita cari pelajarannya lain karena sudah ada murid kita yang ngajar. Apalagi di zaman mereka yang ngajar bukan santri, ulama sahabat juga, ya. Paham ini? Bisa dipahami? Baik. Ini dua alasan kenapa penukilan dari Abu Bakar, Umar, Utsman itu lam takun katsir, tidak banyak. Ada tapi tidak banyak. Terus Wa minal mustaharina mustahir. Isim fa'il. wa minal mustahirina bitafsiri minas sahabati aidan Abdullah bin Mas'udin wa Abdullah bin Abbasin. Ayub. Abdullah, kenapa dibaca Abdu bukan Abdi? Bukan Abda. Atof. Abdullah bin Mas'ud yang pertama. Kalau Abdullah bin Abbas sami atof, ada wawunya. Ini yang pertama. Ada titik dua. Abdullah bin Mas'ud. Khobar. Khobar dari mana? Dari jenis foto. Dari jar majrur. Khobar dari mana? Ada khobar dari jar majrur. Ini Ayub ini. Ayo. Jangan terlalu tegang, kadang saya kasih supaya leher terlalu tegang, ya. Ayub. Ramadan. Mubtada muakhar. Mana khabarnya? Ayub. Khabar muqaddam mana? Minal musyahiri. Ya. Barakallahu fikum. Dilihat, itu perhatikan, ya. Jadi kalau ada jar majrur, jar majrur, dzaraf di depan, lihat pas habis dia apakah isim atau fi'il. Kalau fi'il aman, ada masalah. Paham ini? Tapi kalau isim setelahnya, apa itu kira-kira? Besar kemungkinan dia adalah mubtada muakhar.
Lillahi ma fis samawati. Lillahi ma. Ma isim. Ya. Walaupun isim mausul ma mausulah. Lillahil hamdu. Lillahi alhamdu. Ya, jar majrur di depan ada isim. Itu. Mubtada maaf. Ya, latihan. Ya. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, terus koma. Ya. Ini boleh sebutkan ini min tab'idiyah. Ya, artinya ya min sebagian orang yang masyhur dengan ilmu tafsir dari kalangan para sahabat juga selain khulafa al-arba'ah adalah Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Mereka kata Syekh, Fal nutarjim lihiyati Ali bin Abi Thalib ma'a hadaini radhiyallahu anhum. Mari kita fal nutarjim, ini lamul amr. Ya, lamul amr. Mari kita menyebutkan tarjamah, biografi. Jadi nutarjim itu bukan menerjemahkan, tapi menyebutkan tarjamah, menyebutkan biografi. Abdullah, banyak makan bakso ini Abdullah. Ya. Tarjamah itu, coba lihat tarjamah. Apa maknanya? Lugatan tadi, tarjamah. Kembali ke dua. Al-bayan wal idah. Coba lihat. Ini Abdullah Zuhair. Siapa ini Abdullah bin Zuhair? Apa Abdullah Zuhair? Sebutkan biografinya. Namanya ini, bapaknya ini, kakeknya ini, lahir di sini, tanggalnya segini. Kan begitu ya? Ini kan menjelaskan Abdullah Zuhair. Itu biografi itu. Tarjamah namanya. Ya. Dia belajar di Al-Ilmu, pindah ke Gontang, di Gontang terdampar di RBA. Ya. Dan seterusnya. Ya, itu biografi, ya. Bisa dipahami ini? Tarjamah. Jadi fal nutarjim, mari kita menyebutkan biografi apa untuk kehidupan Ali bin Abi Thalib beserta dua sahabat yang mulia ini, itu Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Baca. Al-awwal Ali bin Abi Thalib huwa ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Ammir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Anak pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa pamannya Nabi yang dimaksud? Siapa pamannya Nabi? Ammir Rasul, siapa yang dimaksud? Pamannya Nabi banyak. Hamzah paman, Abbas paman. Ali. Ulang coba. Tidak ikut dia ala Rabi'ah bayin dadik. Pamannya Nabi yang masa Abdul Muttalib. Caranya antumin. Bahayanya anak ini. Belajar antum, subhanallah. Dan baik-baik ini sudah 3 tahun, 2 tahun di sini. Pamannya Nabi. Ya, bapaknya Ali tidak tahu. Itu Ali. Siapa namanya? Ali bin Abi Thalib. Kok Abdul Muttalib, subhanallah. Ya, zalikallahu hirsan fi talabil ilm. Jadi anak pamannya Nabi itu Abu Thalib. Ya, Abu Thalib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa ini bahasa Makassarnya? Ustaz? Bahasa Makassarnya apa ini? Cikali. Ya, Ibnu Ammi itu Cikali, sepupu Cikali. Sepupu satu kali. Ya, Abdullah bapaknya Nabi. Kan Nabi nasabnya apa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Abdullah itu saudara dengan Abu Thalib. Berarti sepupu satu kali. Plus terus Wa zawju banatihi Fatimah radhiyallahu anhu. dan juga Ali di samping dia sepupu sekali, sepupu satu kalinya Nabi, anak pamannya Nabi, dia juga zawju, suami dari ibnatihi, putri Nabi yang bernama Fatimah radhiyallahu anha. Ya, ini sering saya berhenti di sini radhiyallahu anhu anak. Sering saya berhenti di pembahasan ini. Coba lihat Ali nikah sama siapa? Kalau orang Makassar bilang, siapa dia nikahnya Ali? Kamanakan ponakan sepupu satu kan. Ponakan saja bisa, apalagi sepupu satu kan. Apa yang jauh-jauh cari? Ya. Kita di zaman sekarang ini pernikahan begini dianggap aneh. Padahal dahulu biasa. Kakek-kakekmu coba lihat itu siapa dia nikahi. Sampu sekali, sampu pinruan. Begitu.
Ya, turun lagi, menikah lagi 11 kali begitu, baku tarik. Datang sama sekarang ini pernikahan dianggap aneh. Ya, belum lagi katanya orang barat sana ini pernikahan begini ini. Itu halal. Seandainya ada madarat yang besar itu tidak akan mungkin dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak orang nikah sebut jadi pejabat, anaknya orang besar, orang hebat, banyak. Cuma di sekarang ini dikaburkan itu hukum. Ya, nih. Jadi ini contoh paling dekat ini, jangan jauh-jauh. Ini bukan sepupu satu kali, bahkan ponakan dari sepupu satu kalinya dia nikah. Boleh? Boleh. Tabu? Tak tabu. Biasa je. Kita je itu yang kurang gaul. Ya, kurang gaul dengan ilmu. Kurang baca buku, kurang ikut taklim, kurang paham agama. Ya, maksudnya apa? Sepupu satu kalimu berarti bukan mahram. Bukan orang yang haram dinikahi. Boleh dinikahi. Majuib. Ayo lanjut. Wa awwalu man amana bihi min qarabatihi. Ali ini adalah orang yang paling pertama beriman masuk Islam dari kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, yang paling pertama beriman dari orang dewasa siapa? Abu Bakar. Dari wanita Khadijah. Dari anak kecil plus dari kerabat Nabi SAW. Ini yang paling pertama beriman Ali bin Abi Thalib. Coba lihat. Ya. Luar biasa ini anak muda luar biasa. Ya, ini sangat muda. Nanti kita lihat umurnya. Terus Ustuhira bihad Ishtahara bihadal ism. Beliau terkenal dengan nama ini, yaitu Ali bin Abi Thalib. Terus kunyahnya? Wa kunyatuhu Abul Hasan. Kenapa dikatakan Abul Hasan? Kenapa dinamakan, dikunyahkan Abul Hasan? Ya bapaknya Hasan, anaknya namanya Hasan. Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Hasan kan tidak kenal Hasan. Tidak kenal Hasan. Kenal Husain, bahaya kalian. Kenal Husain, bahaya. Dan Hasan kakaknya Husain. Bahkan beliau sempat memerintah sekitar 6 bulan sebelum Muawiyah, setelah wafatnya bapaknya, ya, yaitu Ali, sebelum Muawiyah. Dan situ dikenal dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Karena itu waktu Al Hasan menyatukan kubu yang asalnya, ya, kan antara Muawiyah dan Ali, ya, ada sesuatu, ya, Pak ini. Tapi ketika itu Al Hasan memegang pemerintah sekitar 6 bulan, beliau serahkan ke bersatulah kaum muslim. Ini para ulama sebut Amul Jamaah. Ya, dan total tahun khalifah yang arba' ini, yang keempat ini, totalnya 30 tahun. Ya, 2 tambah 10 tambah 12 tambah 6. Ya. 2 Abu Bakar, 10 Umar, 12 Utsman yang paling lama, kemudian siapa? Ali 6 tahun. Antum bisa lihat rincian ini di akhir Syarah Lum'atul I'tiqad di Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Beliau sendiri. Ya, itu bagus, itu buku sering-sering diulang-ulang, ya. Syarah Lum'atul I'tiqad. Kalau dapat takliknya bagus, lebih bagus lagi. Ada taklik dari Syekh Yaman, ya. Terus Hulida. Habis waktu belum? Ayo lanjut. Sedikit lagi. Wulida qabla ba'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi asyri sinina wa tarabba. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lahir 10 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Berarti 10 tahun sebelum turunnya malaikat Jibril di Gua Hira, itu bahasa lain. Ya, 10 tahun sebelum turunnya malaikat Jibril ke Gua Hira, menyampaikan wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu Ali sudah berumur 10 tahun, ya. Berarti beliau hijrah, Nabi hijrah, Ali umur berapa? 10 tambah 13 23 tahun. Nabi wafat berarti Ali masih umur 33 tahun. Ya. Tahunnya segitunya.
Masih muda sekali, sangat muda. Oleh karena itu dia orang yang paling pertama beriman dari kalangan anak kecil. Ya sekitar 10 tahun lebih. Ya, 10 tahun lebih dia masuk Islam. Terus Wa tarabba fi hajrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. beliau tarabba, tumbuh ya pada asuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepupu satu kali. Ya, belum lagi Abu Thalib ini memang anak Abdul Muttalib yang diamanahkan untuk menjaga Nabi setelah Abdul Muttalib wafat, meninggal. Memang dipesan jauh sebelum mungkin lahirnya si Ali ini. Ya. Paham ini? Baik. Ini kan cerita kisah dari lahirnya Nabi masih kecil, meninggal mamanya, meninggal bapaknya, kan begitu. Ya, diurus sama kakeknya. Kakeknya menjelang meninggal berwasiat. Ya, banyak anaknya tak? Banyak Abbas, ada Hamzah, ada ya Abu Lahab dan seterusnya. Ini disuruh Abu Thalib ini yang ngurus Nabi, yang rawat dia dekat sekali, ya dekat sekali. Jadi ini tumbuh sama-sama. Kan biasa kita bersepupu, ya sama-sama toh. Ya hidup sama-sama, tinggal sama-sama. Baik. Terus Wa syahida ma'ahul masyahida kullaha. dan Ali ini syahida al-masyahid. Ini bahasa ini syahid al-masyahid ini artinya dia mengikuti seluruh peperangan. Ya. Masyahid itu bukan sekedar masyhad ya, tapi peperangan. Masyhad itu mufradnya. Ya, menyaksikan. Masyahid itu dia ikut peperangan seluruhnya. Ya, paham ini? Terus karena dia berarti di perang Badar itu sekitar 34 tahun, sudah besar, sudah ini dewasa sekali. Ya. Nabi itu dilihat ini kalau anak-anak dia ikut perang, ya. Paham ini, umurnya masih sekian, anak-anak belum. Baik, terus Wa kana sahabal liwa'i. sahibal liwa'i Wa kana sahibal liwa'i fi mu'dhamiha. Dan pada kebanyakan peperangan tersebut, ya, beliau adalah sahibal liwa, pemegang bendera perang. Apa anunya itu? Apa bahasa anunya itu? Panji perang, bendera. Ini dia yang pegang. Dan itu dah sembarang orang pegang begitu. Ya, pegang liwa. Ya, bukan bendera ISIS, bukan. Ya, ISIS itu anunya aja, gayanya aja begitu. Oh ya. Perbuatan mereka banyak menimbulkan madarat kepada banyak dari kaum muslimin di seluruh dunia. Paham ini? Baik. Jadi sahibal liwa, sahiba mansub sebagai khabar. Fi mu'dhamiha, pada kebanyakan perang ini. Terus Walam yatakhallaf illa fi ghuzwati Tabuk. dan fi ghazwati Tabuk, bukan Tabuk tapi Tabuk. Dan Ali ini tidaklah absen, yatakhallaf, maksudnya tidak ikut perang kecuali pada perang Tabuk. Ini dia tidak ikuti perang Tabuk. Kok bisa ini sahabat Ali tidak ikut perang? Apa Nabi bikin? Baca. Khallafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahli. Khallafa. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali untuk mengganti beliau, untuk menjaga keluarganya di kota Madinah. Kan jangan antum menghayal orang pergi perang ditinggalkan kampung semua, tidak ada jaga kampung. Oh iya, tidak ada seperti itu. Oh semua santri pergi daurah, tidak ada jaga masjid, biar orang adzan, tidak ada. Tidak ada seperti itu. Tidak masuk akal, ghairu ma'qul. Nah, sama orang perang. Ya, antum coba lihat pada perang Badar, Utsman di mana? Utsman radhiyallahu anhu. Itu di kota Madinah, tidak ikut perang Badar. Disuruh jaga karena istrinya lagi sakit, Ruqayyah. Sakit keras, parah. Suruh dia suaminya, plus dia menjaga kota Madinah. Rapen, ya. Ya. Suaminya tidak boleh orang pergi perang nanti ada penyusup masuk kota, habis istrimu semua. Ya. Dijaga, ada yang ditinggal. Ya. Pondok juga begitu, kalau kalian pergi main futsal sebagian harus tinggal jaga. Ya, semua pergi main futsal, ya. Nanti orang masuk waktu zuhur, ya. Tidak tahu ini, tidak ada orang. Terus Wa qala lahu ama tarda an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. bahkan Nabi bersabda kepada Ali, tidakkah kamu ridha? Ama tarda?
antakuna minni bimanzilati Haruna min Musa? Tidakkah kamu ridha wahai Ali, kamu dengan saya itu kedudukannya seperti Harun dengan Musa? Nabi Musa alaihissalam ketika pergi mengambil wahyu, diperintah untuk pergi ke Bukit Tur mengambil wahyu. Ini kan umatnya tidak dibawa-bawa, dikingking-kingking sini, kau ikut kau juga, tidak. Nabi Musa sendiri. Lah ini umat banyak, ini siapa yang ngurus? Nabi Harun. Nah, disinilah tragedi ketika Bani Israel mengambil patung anak sapi. Diingatkan sama Nabi Harun. Ya, tapi subhanallah, ini Bani Israel memang orang yang keras dari dulu sampai sekarang. Wataknya memang begitu. Ya. Pulang Nabi Musa lihat kaumnya nyembah patung anak sapi, marahnya lalu. Dia pegang, la ta'khudh bi lihyati wa la bi ra'si, dipegang kepala jenggot. Itu jenggot dari dulu sudah ada. Jadi Nabi Harun itu ada jenggot yang dipegang. Kenapa bisa ini Bani Israel begini? Saya tinggal. Kenapa kacau begini? Ya. Marah luar biasa. Saya sudah kasih tahu begini, tidak dengar. Jadi ini luar biasa kedudukan Ali terhadap Nabi SAW. Illa hanya saja annahu la nabiyya. Hanya saja tidak ada nabi setelah kata Nabi SAW. Berbeda Nabi Musa nabi. Nabi Harun nabi. Tapi Ali bukan nabi. Tapi kedudukannya mirip dengan Nabi Harun. Terus Nukila lahu minal manaqibi wal fadaili ma lam yunqal li ghairi. Jadi dinukil untuk Ali ini dari al-manaqib wal fadail. Ini manaqib jamak dari manqabah. Artinya sama dengan fadilah. Jadi dinukil untuk Ali ini dari keutamaan-keutamaan. Ya. Paham ini fadilah yang tidak dinukil untuk yang lain. Maksudnya tidak sama dengan yang lain. Maksudnya banyak sekali keutamaan. Ini bahasa ya, bukan berarti ini Ali lebih afdal ya, lebih mulia daripada Abu Bakar, Umar dan Utsman. Tidak. Tapi maksudnya banyak penukilan tentang fadilahnya, keutamaannya. Termasuk yang disebutkan dalam kitab Tauhid. La utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Subhanallah, luar biasa. Saya akan memberikan bendera perang kepada seorang yang Allah cinta dia, Allah dan Rasulnya cinta dia, dan dia cinta kepada Allah dan Rasul. Tazkiyah luar biasa ini. Ya, ternyata yang mau dikasih orang sakit mata, lagi sakit mata Ali ketika itu radhiyallahu anhu. Sakit mata, kok tidak ada di majelis. Orang semua, siapa ini? Kalau saya dapat, subhanallah. Ya, Allah cinta sama dia, Rasul cinta sama dia, dan dia cinta kepada Allah. Ternyata Ali yang dapat. Tapi ketika itu sakit mata. Ya. Paham ini? Diludahi sama Nabi, dikasih ludahnya, dikasih matanya, langsung sembuh seketika. Ya, kemudian dikasih. Paham ini? Baik. Ini cukup dulu. Ini nanti akan kita uraikan dua kelompok yang tersesat dalam pembahasan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dua kutub ekstrim. Satu menyepelekan, menghinakan, menganggap remeh, ya, bahkan membunuh Ali. Ya, satunya berlebihan, tak lewat-lewat, gulu ekstrim sampai menjadikan Ali itu Tuhan. Sampai mengatakan Jibril salah alamat menyampaikan wahyu bukan kepada Muhammad tapi kepada Ali. Itu nanti. Panjang, sengaja kita pending insyaallah habis daurah. Insyaallah hari Senin kita akan uraikan itu. Dua kelompok sesat tentang Ali. Ya, jangan kira ini Ali begini-begini, ada yang benci banyak. Yang tidak suka banyak. Bahkan itu beliau dibunuh, mati ditikam. Ya, siapa yang tikam? Siapa yang tobok? Abdurrahman bin Muljam atau Muljim. Bisa paham ini? Kemudian dipuji oleh Imran bin Hittan. Ya, Imran bin Hittan. Khariji. Sekian subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan, lewat.